Penolong. 6 bulan kemudian, di dekat rumah kami ada sebuah gedung besar berpekarangan yang cukup luas. Dalam pekarangan itu ada juga ditanam buah-buahan yang sudah lezat sebagai sawo dan rambutan. Rumah itu sudah lama tinggal kosong karena yang empunya, seorang Belanda, telah pulang ke Eropa. Yang menjaga selama ini adalah seorang jongos tua. Kabarnya, konon rumah itu akan dijual, sebab tuan itu tidak akan kembali lagi ke negeri ini. Selama itu, kerap kali kami datang ke situ meminta sebuah rambutan dan sawo kepada Pak Paiman. Demikian nama jongos tua itu. Tiba-tiba, rumah itu kembali diperbaiki karena telah dibeli oleh seorang saudagar tua yang hendak berhenti dari berniaga. Ia akan hidup di hari tua dengan senang, sebagai mengasuh dari pekerjaannya yang berat di waktu muda, memakan hasil dari rumah-rumah sewaan yang banyak di Padang dan Bukit Tinggi. Demikian pun sawah-sawahnya yang sangat luas di sebelah Payakumbuh dan Lintau. Setelah rumah itu selesai diperbaiki, pindahlah orang hartawan itu ke sana bersama dengan istri dan seorang anaknya perempuan. Di hadapan rumah itu, di atas satu batu marmer yang licin dan mungil, ada tertulis letter Haji Ja'far. Tiap-tiap pagi, saya lalu di hadapan rumah itu menjunjung nyiru berisi gorengan pisang. Mata saya senantiasa memandang ke jendela-jendelanya yang berlelansir kain sutra kuning, hendak melihat keindahan perabotan rumah. Pikiran saya menjalar, memikirkan kesenangan hati orang yang tinggal dalam rumah itu. Cukup apa yang akan dimakannya dan diminumnya. Air selera saya menjelici bila saya ingat bahwa kami di rumah kadang makan, kadang tidak. Setelah saya akan meninggalkan halaman rumah itu, maka dengan suara yang merawankan hati saya, panggilan jualan saya, "Beli gorengan pisang, masih panas." Lama-lama tertariklah perempuan yang setengah tua itu hendak memanggil jualan saya. Demikian juga anaknya. Pernah kedengaran oleh saya dia berkata, "Panggillah Nap, kasihan juga awak." Perempuan itu suka memakan sirih, mukanya jernih, peramah, dan penyayang. Pak Paiman yang telah jadi jongos untuk memelihara pekarangan itu belum pernah dapat suara keras darinya. Anak perempuannya itu masih kecil sebaya dengan saya. Apa perintah ibunya diikutinya dengan patuh. Rupanya ia amat disayangi karena anaknya hanya seorang itu. Sudah 2-3 kali saya datang ke rumah yang indah dan bagus itu. Setiap saya datang, setiap bertambah sukanya melihat kelakuan saya dan belas kasihan akan nasib saya. Pada suatu hari perempuan itu bertanya kepada saya, "Di mana engkau tinggal, anak? Dan siapa ayah bundamu?" Saya tinggal dekat saja, Mak," jawab saya. "Itu rumah tempat kami tinggal, di seberang jalan. Ayah saya telah meninggal dan saya tinggal dengan ibu saya. Beliaulah yang membuat kue-kue ini. Pagi-pagi saya berjualan goreng pisang dan kalau sore biasanya menjual rakit udang atau godok perut ayam." "Berapakah keuntunganmu sehari?" tanyanya pula. "Tidak tentu, Mak. Kadang-kadang kalau untung baik dapat setali, kadang-kadang kurang dari itu. Sekedar cukup untuk kami makan setiap hari." "Kasihan," katanya sambil menarik nafasnya. Setelah itu dia berkata pula, "Bawalah ibumu nanti sore kemari. Katakan mama yang baru pindah ke rumah itu hendak berkenalan dengan ibu." "Saya, Mak, ibu saya kurang benar kalau dari rumah." "Suruhlah saja dia datang kemari. Mama perlu hendak bertemu." "Baiklah kalau begitu, Mak."
jawab saya. Setelah itu, saya pun pulang. Sampai di rumah saya, katakanlah kepada ibu perkataan orang di gedung besar itu. Mula-mula ibu seakan-akan hendak menampik. Dia agak marah kepada saya. Kalau-kalau saya telah bercepat mulut menerangkan untung perasaan kami kepada orang lain. Tetapi setelah mendengar keterangan saya, hatinya pun senang. Pada sorenya, dengan takut-takut cemas, pergilah dia ke rumah besar itu. Meskipun ibu saya merasa malu-malu dan insaf akan kerendahan derajatnya, Ma'asiyah, demikian nama istri Engku Haji Ja'far itu, sekali-kali tiada meninggikan diri sebagai kebiasaan perempuan-perempuan istri orang hartawan atau berpangkat lain. Bahkan, ibuku dipandangnya sebagai saudaranya. Segala perasaan dan penanggungan ibu didengarnya dengan tenang dan muka yang rawan. Kadang-kadang ia pun turut menangis waktu ibu menceritakan hal-hal yang sedih. Sehingga waktu cerita itu habis, terjadilah di antara keduanya persahabatan yang kental. Hargai, menghargai, dan cinta mencintai. Sejak itu, saya telah leluasa datang ke rumah itu. Saya sudah beroleh seorang adik yang tidak beberapa tahun kecilnya dari saya, yaitu anak perempuan di gedung besar itu. Zainab namanya. Peribahasa yang halus dari Ma'asiyah adalah didikan juga dari suaminya. Seorang hartawan yang amat peramah kepada fakir dan miskin, konon kabarnya, kekayaan yang didapatnya itu adalah dari usahanya sendiri dan cucur peluhnya, bukan warisan dari orang tuanya. Dahulunya dia seorang yang melarat juga, tetapi berkat yakinnya, terbukalah baginya pintu pencaharian. Sungguh pun dia telah kaya raya, sekali-kali tidaklah dia lupa kepada keadaannya tempo dahulu. Dia amat insaf melihat orang-orang yang melarat, lekas memberi pertolongan kepada orang yang berhajat. Besok paginya, saya tidak menjunjung nyiru tempat kue lagi, tetapi telah pergi ke sekolah mengepit buku tulis. Agaknya 2 macam faedah yang akan diambil Engku Haji Ja'far menyerahkan saya. Pertama, untuk menolong saya. Kedua, untuk jadi teman anaknya. Saya pun insaf, lebih-lebih setelah dapat beberapa nasihat dari ibuku. Zainab telah saya pandang sebagai adik kandung. Saya jaga dari gangguan murid-murid yang lain. Lepas dari sekolah, kerap kali saya datang dengan ibu ke rumah besar itu. Kalau-kalau ada yang patut kami bantu dan kami tolong. Karena kami telah dipandang sebagai anggota rumah yang indah itu. Umur saya lebih tua daripada Zainab. Meskipun saya hanya anak yang beroleh tolongan dari ayahnya, sekali-kali tidaklah Zainab memandang saya sebagai orang lain lagi. Tidak pula pernah mengangkat diri, agaknya karena kebaikan didik ayah bundanya. Cuma di sekolah, anak-anak orang kaya kerap kali menggelakkan saya. Anak berjual goreng pisang telah bersekolah sama-sama dengan anak orang hartawan. 2 perkataan yang manis, yang timbul dari hati yang suci, telah merapatkan kami. Perkataan itu ialah abang dan adik. Sampai sekarang, saya masih teringat nikmat kehidupan dalam dunia anak-anak yang kerap kali diratapi oleh ahli-ahli syair, yang hanya datang sekali ke alam manusia selama hidupnya. Waktu itu, bila pulang dari sekolah, saya dan Zainab bersama teman-teman kami yang lain berlari-lari bermain galah dalam pekarangan rumahnya, memanjat pohon rambutan yang sedang ranum, kadang-kadang bercari-carian dan bersorak-sorak. Waktu itu, ibuku dan ibunya sedang duduk di beranda belakang. Ibuku senantiasa merendahkan diri melihat kami dengan rasa sukacita. Kadang-kadang, di waktu sore, kami duduk di beranda muka, membalik-balik buku gambar, bertengkar dan berkelahi, kemudian damai pula. Hari Minggu, kami diizinkan pergi ke tepi laut,
ke muara atau ke tepi batang arau, melihat perahu pengail yang sedang dikatung-katung gelombang di tengah samudra luas. Kain layarnya dipuput oleh angin mengantarkannya ke tengah akan mencari rezekinya. Negeri Pariaman hijau nampaknya dari jauh. Ombak memecah dan menderum tiada berhenti memukuli tepi pasir itu. Di sana kami berlari-lari mengejar ambai-ambai yang sigap dan lekas lari ke sarangnya. Kadang-kadang kami perbuat unggunan pasir sebagai rumah-rumah atau masjid. Tiba-tiba datang ombak yang agak besar, dihapuskannya unggun yang kami dirikan itu. Anak-anak perempuan lari ke tepi menyingsingkan tepi bajunya, takut tersiram air laut. Waktu orang berlimau, sehari orang akan berpuasa, kami dibawa ke atas puncak Gunung Padang, karena di sanalah ayahku berkubur dan beberapa famili Ibu Zainab. Saya disuruh membawa air wangi dalam botol. Zainab membawa bunga-bungaan dari ibuku, beserta ibunya mengiring dari belakang. Semuanya masih tergambar dalam pikiran saya hari ini. Masih saya ingat bahwa persaudaraan kami suci dan ikhlas adanya. Dari tahun berganti tahun, sampai kami tamat dari sekolah pertengahan. Amat besar budi Engku Haji Ja'far kepada saya. Banyak kepandaian yang telah saya peroleh karena kebaikan budinya itu. Dari sekolah rendah, saya sama-sama naik dengan anaknya menduduki mulu. Tetapi setelah tamat dari sana, sekolah kami tak akan disambung lagi. Karena sebenarnya didikan ibuku akan melekat kepada diri saya, yaitu condong kepada mempelajari agama. Zainab pun hingga itu pelajarannya, karena dalam adat orang hartawan dan bangsawan Padang, kemajuan anak perempuan itu hanya terbatas hingga mulu. Belum berani mereka keluar dari kebiasaan umum, melepaskan anak perempuannya belajar jauh-jauh. Setelah tamat dari mulu, menurut adat Zainab masuk dalam pingitan. Ia tidak akan dapat keluar lagi kalau tidak ada keperluan yang sangat penting. Itu pun harus ditemani oleh ibu atau kepercayaannya, sampai datang masanya bersuami kelak. Dan saya, bila sekolah itu tamat, akan berangkat ke Padang Panjang, sebab Engku Haji Ja'far masih sanggup membelanjai saya, apalagi demikianlah cita-cita ibuku.